Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi dari mata kuliah Pengantar Data Science dengan dosen pengampu Pak Ari Irawan akan melakukan penyampaian materi tentang analisis clustering hierarki. Sebelum kami memulai penyampaian materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, dengan saya sendiri Nika Rulita Hoirunisa, dan rekan-rekan saya Revian Eka Saputra, Aditya, Muhammad Alif Syafikri, Sakti Alfiansyah, dan Farah Nahwa Ramadan. Pembahasan pertama materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Clustering hierarki adalah memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian, diteruskan pada objek yang lain dan seterusnya, hingga klaster akan membentuk semacam pohon di mana terdapat tingkatan atau hierarki yang jelas antar objek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hierarki ini disebut dendrogram. Terdapat langkah-langkah saat melakukan clustering hierarki. Yang pertama, identifikasi item dengan jarak terdekat. Yang kedua, gabungkan item itu ke dalam satu klaster. Yang ketiga, hitung jarak antar klaster. Yang keempat, ulangi dari awal sampai semuanya terhubung. Selanjutnya, penggunaan metode hierarki dalam analisis klaster memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah mempercepat pengolahan dan menghemat waktu, karena data yang diinputkan akan membentuk hierarki atau membentuk tingkatan tersendiri, sehingga mempermudah dalam penafsiran. Lalu, kelemahannya adalah seringnya terdapat kesalahan pada data outlier, perbedaan ukuran jarak yang digunakan, dan terdapatnya variabel yang tidak relevan. Pada metode non-hierarki juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah dapat melakukan analisis sampel dalam ukuran yang lebih besar dengan lebih efisien, dan hanya memiliki sedikit kelemahan pada data outlier, ukuran jarak yang digunakan, dan variabel tak relevan atau variabel yang tidak tepat. Sedangkan kelemahannya adalah untuk titik bakal random lebih buruk daripada metode hierarki. Selanjutnya, strategi pengelompokan yang pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu aglomeratif atau bottom-up dan divisif atau top-down. Metode aglomeratif adalah setiap objek atau observasi dianggap sebagai sebuah klaster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, dua klaster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah klaster baru, demikian seterusnya. Dalam aglomeratif, terdapat 5 metode yang cukup terkenal, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, word method, dan centroid method. Sebaliknya, dalam metode divisif, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari semua objek atau observasi. Selanjutnya, objek atau observasi yang paling tinggi nilai ketidakmiripannya, kita pisahkan demikian seterusnya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Farah Nahwa Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil pada presentasi mengenai analisis clustering hierarki. Manajemen penerbitan koran A ingin melakukan segmentasi untuk memperjelas strategi pemasaran. Strategi ini didasarkan pada atribut-atribut dengan pesaing sejenis dari penerbit lainnya, sehingga akan terbentuk klaster persepsi konsumen. Studi kasus ini menggunakan software SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Atributnya meliputi berita nasional, ekonomi, internasional, olahraga, metropolitan, dan politik. Untuk menyelesaikan studi kasus tadi, diperlukan langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu klik menu Analyze,
kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Masukkan seluruh variabel ke dalam variables, kemudian aktifkan Save Standardized Values as Variables, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu sehingga muncul output deskriptif statistik, hasil Z-score inilah yang akan dipakai sebagai analisis klaster hierarki. Langkah selanjutnya yaitu dari menu SPSS, pilih Analyze, Classify, kemudian pilih Hierarchical Cluster. Langkah selanjutnya yaitu masukkan variabel nasional, ekonomi, internasional, olahraga, metropolitan, dan politik ke dalam variables. Langkah selanjutnya yaitu masukkan variabel koran ke bagian label cases by. Langkah selanjutnya yaitu klik Statistics pada bagian Cluster Membership, aktifkan Range of Solution, Proximity Matrix, dan isi form dengan 2, lalu Trove dengan 4. Hal ini berarti akan dibuat kemungkinan 2-4 cluster. Kemudian klik Continue. Langkah selanjutnya yaitu klik icon plot, kemudian klik dendrogram. Ini berfungsi untuk memperlihatkan terjadinya proses cluster secara grafis. Kemudian klik continue. Nama saya Aditya. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang ke-8. Langkah-langkah yang ke-8 ialah klik metode pada klaster metode, pilih between group, link egg, pada measure pilih interval, lalu squared, excluded, distance pada standardized, pilih z-course, lalu continue. Lalu yang ke-9, klik save pada bagian cluster membership, aktifkan range of solution, proximity metric, isi form dengan 2, lalu true dengan 4. Hal ini berarti akan dibuat kemungkinan 2 hingga 4 cluster, lalu tekan continue. Yang ke-10 ialah lalu tekan OK. Selanjutnya output. Table output di samping menunjukkan bahwa semua data sejumlah 12 objek yang telah diproses tanpa ada data yang hilang. Bisa dilihat di sampingnya ya. Ada case processing summary, case, valid, missing, total. Di sini ada nih. Lalu output yang kedua. Table output di samping menunjukkan metrik jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak excluded, maka semakin mirip kedua variabel tersebut, sehingga akan membentuk kelompok cluster. Bisa dilihat tabelnya di samping. Dan ini. Terima kasih dari saya. Merupakan hasil proses clustering dengan between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Stage 1 terbentuk satu klaster yang beranggotakan koran C dan D dengan jarak 0,827 kolom koefisien. Karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 12 objek yang ada. Selanjutnya lihat kolom next stage, terlihat angka 4. Hal ini berarti clustering selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 4. Baris keempat, stage 4, terlihat objek koran B membentuk dengan klaster dengan koran C, dan sekarang klaster terdiri dari 3 objek, yaitu koran C, D, dan B. Sedangkan jarak sebesar 4,412 merupakan jarak rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan 2 objek sebelumnya, seperti tampak dalam proximity matrix dan dapat dihitung sebagai berikut. Jarak B dan C 3,910, jarak koran B dan D 3,095, jarak rata-rata sama dengan
3,910 ditambah 3,095 dibagi 2 sama dengan 3,502. Stage 2 terjadi pembentukan klaster koran B dan H berjarak 0,882 yang kemudian berlanjut ke stage 4. Lalu seterusnya dari stage 3 dilanjutkan ke stage 7. Nama saya Reveniko Saputra. Di sini saya akan menjelaskan output mengenai cluster membership. Dari tabel cluster membership di samping dapat dijabarkan apabila ingin membentuk 4 cluster, maka anggota cluster 1 adalah koran A, B, C, D, E, G, H, I, L. Lalu anggota cluster 2 adalah F, anggota cluster 3 adalah J, anggota cluster 4 adalah K. Lalu apabila ingin membentuk 3 klaster, maka anggota klaster 1 adalah koran A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. Lalu anggota klaster 2 adalah J, anggota klaster 3 adalah K. Apabila ingin membentuk 2 klaster, maka anggota klaster 1 adalah koran A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. Lalu anggota klaster 2 adalah J. Selanjutnya, di sini ada output mengenai dendrogram. Dendrogram itu berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Sebagai contoh, yang terlihat dalam dendrogram di samping, apabila akan dibentuk 2 klaster, maka klaster 1 beranggotakan koran C sampai koran A sesuai urutan dalam dendrogramnya. Dan klaster 2 beranggotakan koran E sampai koran J. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan. Dalam melakukan analisis clustering hierarki, banyak hal yang dapat kita pelajari terkait data-data, dapat mengetahui isi dari data secara detail, dapat mengetahui prosesnya, dan juga dapat mengelompokkan data yang sama menjadi satu. Dengan analisis clustering hierarki, dapat mempercepat pengolahan data dan menghemat waktu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.